Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak semuanya sudah bergabung ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sambil menunggu yang lainnya, Bu Fitri cek dulu yang belum masuk ya. Ada Mas Hafiz, Mbak Diva, Mbak Dea, Mbak Wina, Mbak Ana, Mbak Dila, Mbak Widya, Mas Jerry, kemudian ada Mbak Dea juga ya, Deanya 2 ya. Alhamdulillah sudah bisa bergabung semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah semua masuk ya. Sehat ya Mbak, Mas? Iya Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya, kalian tetap harus berhati-hati dengan menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Sudah? Kalau sudah siap, silakan Mas Jerry untuk memimpin doa untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali di pembelajaran busana industri dalam membuat kemeja ya. Untuk pertemuan kita yang pertemuan ketiga ya, sebetulnya kita melakukan pembelajaran tatap muka seperti kemarin. Tetapi karena kondisi sekolah kita kembali di lockdown ya, karena ada salah satu siswa yang terjangkit virus corona, sehingga sekolah tidak mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah, mau tidak mau kita melakukan pembelajarannya dilanjutkan secara daring ya. Walaupun daring, Bu Fitri berharap kalian masih tetap semangat ya. Kemudian absen ya, absen dulu ya, Bu Fitri cek dulu ya. Bu Fitri cek dulu. Alhamdulillah ada semuanya ya, sudah masuk ya dengan jumlah yang lengkap ya. Ada sekitar 20 anak yang bisa join ya. Untuk yang belum bisa join nanti bisa menyusul ya untuk tugasnya. Ya, untuk menambah semangat kita ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya Bu Fitri akan menampilkan terlebih dulu videonya. Sudah tampil Mbak, Mas, videonya? Sudah. Sudah, yuk. Gila.
Silakan kalian bisa duduk kembali. Ya, untuk kegiatan pembelajaran kali ini ya, Bu Fitri tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan kalian ya, untuk kalian selalu menjaga sikap, yaitu sikap jujur pada diri sendiri ataupun jujur kepada orang lain ya. Sikap itu yang harus kita tanamkan setiap saat agar kita bisa diterima di masyarakat sekitar kita ya. Untuk pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Oh iya, Mas Hafiz. Materi apa Mas minggu lalu yang sudah kita pelajari? Minggu kemarin kita melakukan dari proses pengepresan lapisan sampai bahu. Oh iya, betul sekali. Minggu kemarin kita sudah melakukan proses menjahit kemeja, dimulai dari proses pengepresan lapisan sampai dengan menyambung bahu. Nah, untuk hari ini ya kita akan melanjutkan materi tentang memasang kerah pada badan sampai dengan melakukan finishing dan packaging atau pengepasan ya. Sebelumnya Bu Fitri akan menampilkan beberapa gambar variasi kerah. Silahkan kalian amati beberapa gambar variasi kerah ini. Apa yang ada di benak kalian setelah Bu Fitri tayangkan gambar-gambar tersebut? Silahkan kalian perhatikan ya. Ya, yang pertama variasi kerah kemeja ya. Yang pertama ada kerah sprit collar ya. Bentuknya kerah sprit collar seperti ini ya. Kemudian bagian depannya juga agak menurun ya dari garis leher. Kemudian ada kerah straight point collar. Bentuknya seperti ini ya. Ada kancingnya ya, dipasang dengan rapi ya. Kemudian ada kerah button atau down collar ya. Jadi kerahnya posisinya agak turun. Bentuknya seperti ini, kemudian ada variasi kancingnya. Yang berikutnya ada tab collar. Kerah bentuknya seperti ini, ada variasinya seperti ini, kemudian diberi dengan kancing untuk hiasannya. Berikutnya ada pin collar. Bentuknya sangat cantik sekali ya, dengan model yang seperti ini. Ada variasi kancingnya di kedua bagian daun kerah, kemudian ada dasinya. Yang berikutnya ada kerah golf collar. Bentuknya seperti ini. Bagian ujungnya agak membulat ya atau tidak runcing. Yang berikutnya ada kerah wingtip collar. Modelnya adalah seperti ini. Bentuk kerah kemudian dipercantik menggunakan dasi ya. Kemudian ada band collar ya. Bentuk kerahnya seperti ini ya. Bisa divariasi dengan menggunakan jaket. Untuk yang terakhir ada kuban collar, the kuban collar, bentuknya keras seperti ini ya. Kemudian ada varsity sprit collar. Bentuknya macam-macam seperti ini. Variasi dari sprit collar. Ya. Dari 10 macam bentuk kerah yang Bu Fitri sudah tampilkan, apa yang ada di benak kalian? Bu Fitri ulang dari gambar yang pertama. Tentang kerah sprit collar dan straight point collar.
Kemudian ada kerah button down collar, ada lap collar. Kemudian ada kerah pin collar, ada golf collar. Berikutnya ada wingtip collar dan band collar. Yang terakhir ada kerah the Cuban collar dan varsity spread collar. Siapa yang bisa menjelaskan dari 10 macam kerah ini, apa yang ada di benak kalian tentang macam-macam kerah yang sudah Bu Fitri tampilkan? Siapa yang bisa? Perbedaannya, Bu. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, siapa? Mas Hafiz atau Mas Jerry ini? Mas Heri, Bu. Oh ya, Mas Jerry. Apa yang ada di benak Mas Jerry dari beberapa contoh kerah kemeja yang Bu Fitri tampilkan? Spread collar. Spread collar ini ya, apa yang Mas Jerry bayangkan atau bisa melihat dari spread collar ini? Model kerah yang satu ini standar digunakan kemeja pada kebanyakan. Bentuk kerahnya adalah kerah standar ya. Biasa digunakan untuk kerah yang kerah kemeja yang standar ya. Bentuknya daun kerahnya ini lebih lebar. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Mas Jerry. Ada lagi yang bisa menyampaikan tentang kerah kemeja yang sudah Bu Fitri tampilkan? Ada lagi? Mbak Dea, Mbak Widya, Mbak Dila? Sama dulu kayak yang disebutin Mas Jerry. Oh ya, gimana Mbak Widya? Sama. Yang sekolah lebih lebar. Oh, Mbak Widya menjelaskan tentang perbedaan split collar dan straight point collar. Ya. Ya, apa bedanya Mbak? Yang straight collar jaraknya lebih lebar daripada yang straight point collar. Oh iya, betul sekali ya. Ini dari daun kerahnya ini bisa terlihat ya. Tampilan daun kerah dengan kaki kerahnya yang ini jaraknya lebih sedikit. Tetapi untuk yang split collar jaraknya dari daun kerah ke kaki kerah jaraknya lebih lebar. Ya, bagus sekali apa yang sudah kalian sampaikan ya. Berikutnya Bu Fitri akan menayangkan tentang video pasang kerah kemeja. Silakan kalian amati ya, bagaimana cara memasang kerah kemeja ya. Karena hari ini nanti kita akan melakukan proses memasang kerah pada badan sampai dengan melakukan proses packing ya. Tujuannya supaya kalian dapat memasang kerah dan sesuai dengan prosedur dan dapat melakukan proses pengemasan atau packaging sesuai dengan prosedur dan K3 ya. Silahkan kalian amati video tentang bagaimana cara memasang kerah pada badan. Ya, silakan kalian amati. Angger jodoni surantok nek rong dhuwur ki nganu. Nah, ini kira sekapan kok yang buka, tapi pas belum ada kan. Nek nganu engko cuma kedane wis sisan. Kemarin daun kerah, kaki kerah sudah kalian pasang, sudah kalian sambungkan ke kerah ya. Ini cara memasangkannya.
tentukan titik tengah bagian kerung leher belakang ya dengan bagian kerahnya. Dicekrik dulu. Atau diberi tanda menggunakan kapur. Yuk, silakan diamati. Ya. Titik tengah yang tadi sudah dicari, sudah didapatkan, diposisikan dulu yang pas supaya tidak meleset. Dibantu dengan menggunakan jahitan atau jahit bantu pada ujung sebelah kanan. Ya, bagian ujungnya sebelah kanan jahit terlebih dahulu ya untuk melakukan jahit bantu supaya tidak meleset. Kemudian bagian tengah kalian jahit bantu juga. Jahit mulai dari ujung sebelah kiri ya. Bagian kaki kerah dengan bagian tengah mukanya harus tepat. Jahit berdasarkan garis kerung leher yang kemarin sudah kalian buat pada saat membuat atau menggabungkan daun kerah dan kaki kerah. Jahit sampai bagian tengah, sesuaikan dengan jahitan bantu yang sudah dilakukan tadi.
Ya, lakukan sampai pada ujung sebelah kanan. Jangan lupa jahitannya dimatikan di backpack. Terlihat dari bagian belakang sudah rapi. Kalau sudah, kampuhnya kalian masukkan atau ditarik ke atas bagian kaki kerang, kemudian kita jahit untuk menutup bagian kerong lehernya. Dipasang dengan garis kerong lehernya, jangan sampai meleset. Jahit mepet. Bisa dimulai dari ujung kiri, kemudian berjalan sampai ujung kanan, dimulai dari tengah terlebih dahulu, kemudian nanti sampai ke ujung kanan, baru ke ujung kiri. Hati-hati pada bagian sudutnya, kampuhnya harus betul-betul masuk dan tidak menggelembung ya, atau mengganjal kampuh jahitannya. Jahit naik ke atas ya, menindas bagian kaki kerahnya. Mengikuti bentuk kaki kerahnya. Nah, kemudian lanjutkan lagi, jahit mepet ya. Ya, sampai di ujung kiri, ikuti bentuk kaki kerahnya ya, melengkung. Ya,
selesai itu adalah cara memasang kerah pada badan. Hasilnya ya, rapi, tidak ada yang belok-belok atau melengkung-melengkung. Jangan lupa dirapikan benang-benang yang tidak terpakai. Ya, itu adalah hasil pemasangan. Dari video tayangan cara memasang kerah badan, adakah pertanyaan? Belum. Ya. Belum, Bu. Ada yang mau bertanya? Mbak Dila, Mbak Diva? Bagaimana? Ada pertanyaan untuk cara memasang kerah? Belum, Bu. Belum? Ada. Sudah Belum. jelas? Mbak Diva jelas? Oke. Kalau belum ada pertanyaan untuk cara memasang kerah ya, sepertinya tadi videonya sudah jelas ya. Video juga sudah Bu Fitri kirimkan di Office Team. Ya, kalian bisa melihatnya secara berulang-ulang. Nah, untuk lebih memperjelas dari tayangan video yang sudah Bu Fitri tampilkan ya, mari kita lihat materi yang akan kita bahas pada hari ini ya, yaitu cara memasang kerah pada badan sampai dengan melakukan proses finishing ya. Untuk materi di handout ya, seperti minggu yang lalu di pertemuan kedua, Bu Fitri sudah men-share materi di Office Team-nya ya, dengan judul di handout 3 ya, ini dengan judul memasang kerah pada badan sampai dengan proses finishing. Apakah kalian sudah mempelajarinya? Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Sehingga kalian akan lebih jelas lagi ya. Untuk materinya ya, yaitu proses produksi kemeja secara industri. Yang pertama yaitu proses sewing atau penjahitan ya. Bagaimana langkah-langkah menjahit, yaitu kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yaitu melakukan penjahitan perakitan, yaitu urutan proses penjahitan perakitan dari masing-masing komponen yang telah disiapkan sampai menjadi pakaian. Penjahitan perakitan kemeja bisa dimulai dari proses penjahitan lengan ya. Proses penjahitan lengan ya. Kemudian bisa dilakukan yang kedua yaitu proses penjahitan gabungan ya. Memasangkan kerah pada badan, kemudian memasangkan lengan pada badan sampai dengan melakukan finishing ya. Yang berikutnya yaitu proses penjahitan output, yaitu melakukan penjahitan atau pengeliman bagian bawah ya, kemudian membuat lubang kancing dan memasang kancing ya. Proses yang akan kalian lakukan hari ini terkait dengan proses perakitan adalah menjahit kedua bagian bahu ya, kemudian memasangkan kerah pada bagian badan, kemudian memasangkan lengan, dilanjutkan dengan menjahit sisi, kemudian mengelim bagian bawah, membuat lubang kancing, dan memasang kancing. Untuk kegiatan finishing yang harus kalian lakukan, diantaranya yaitu membuat lubang kancing, memasang kancing, memeriksa dan merapikan benang-benang ya, atau melakukan kegiatan trimming, kemudian menyetrika bagian lengan,
menyetrika bagian kerah, menyetrika bagian badan, kemudian melakukan pelipatan atau folding ya. Kemudian penyetrikaan setelah dilakukan pelipatan, dan yang terakhir adalah pengemasan atau packaging ya. Finishing merupakan adegan terakhir dari urutan proses produksi yang telah mempunyai kiprah utama memastikan bahwa produk yang akan dikirim dalam keadaan yang baik dan tepat dari segi mutu, penampilan, dan kesesuaian dengan spesifikasi pengepakan yang telah ditentukan oleh buyer. Karena hari ini kita melanjutkan prakteknya secara daring, sehingga nanti kalian melakukan pengepakan atau pengemasannya adalah hanya dengan menggunakan plastik kemas yang biasa kita pakai. Tetapi kalau kita prakteknya secara luring atau tatap muka di sekolahan seperti minggu kemarin, kita akan melakukan proses pengepakan yang komplit seperti kemeja-kemeja yang ada di pasaran ya. Untuk lebih memperjelas bagaimana proses finishing, Bu Fitri akan menampilkan video tentang proses finishing. Silakan kali video tentang proses finishing. Sudah tampil ya? Sudah, Bu. Ya. Setelah dilakukan proses jahitan, pressing
ya. Ini adalah proses finishing yang dilakukan di perusahaan industri, ya. Kemudian setelah dilakukan proses finishing, ya, kemudian dilanjutkan dengan proses pelipatan atau folding, ya. Sama seperti dengan cara melipat kaos, ya. Cara melipat kemeja seperti ini, ya. Untuk persiapan pengemasannya. Dari bagian belakang, ya, lihat gambar 1. Dari bagian belakang, untuk bagian tengah punggung diberi alas karton atau kardus, ya. Ketika dilipat bentuknya bisa pas atau bisa sesuai dengan proses untuk pengepakannya, ya. Kemudian gambar yang kedua, lipat bagian kanan ke belakang, ya, dengan arah seperti ini, ya, lengan bertemu dengan lengan, ya, badannya lurus, ya. Kemudian lihat nomor 3, bagian lengannya diturunkan lurus ke bagian badan, ya. Kemudian yang nomor 4, lipat bagian kiri, ya, lengannya ke arah luar terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 5, lengannya diturunkan lagi ke arah badan bawah, ya. Kemudian nomor 6, sisanya dari badan bagian bawah yang tadi tidak terkena karton, ya, ini dilipat ke atas sehingga bentuknya dari belakang seperti nomor 7 seperti ini, ya. Dan dilihat dari nomor 8 adalah proses pelipatan dari bagian depan. Berikutnya dilanjutkan untuk proses pengemasan kurang lebihnya seperti gambar ini, ya. Dimasukkan ke dalam plastik kemas yang biasa kita pakai. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan, Mbak? Masih ada materi berikutnya? Belum ada pertanyaan atau kita lanjut dulu materinya? Lanjut. Lanjut. Oke, ya. Kemudian Bu Fitri lanjutkan untuk proses video proses pressing dan packing di industri, ya. Kalian bisa lihat tayangan videonya. Ini ada di garment, ya. Proses pressing dan packing. Nah, ini tadi masih dilanjutkan dengan proses pressingnya, ya. Dengan sesuai setelah dilakukan yang pengemasannya. Proses
Setelah itu ya, ya. Yang terakhir adalah dilakukan proses pengendalian kualitas atau quality control. Pengendalian kualitas merupakan usaha untuk menjamin agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat memuaskan pelanggan. Pengendalian kualitas tidak hanya dilakukan pada saat produk telah selesai diproduksi, namun harus juga dilakukan pada tiap proses produksi. Melakukan koordinasi dengan perwakilan buyer ketika order tiba dalam hal memastikan kualitas produk garment, menerima dan melaksanakan inspeksi materi baku atau fabrik dan benang, melakukan investigasi production, pilot, dan produk dari produksi massal. Biasanya, quality control akan memproduksi beberapa produk sebagai sampel dan membandingkannya dengan PPS jikalau production pilot mempunyai hasil produksi yang cantik, grace, produksi massal sanggup dimulai. Ya, dari seluruh materi yang sudah Bu Fitri tayangkan, apakah ada pertanyaan ataukah sudah jelas semuanya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu? Ada pertanyaan? Sudah jelas. Sudah jelas. Mbak Ana, Mbak Dila, Mbak Diva, Wina, Mbak Widya, Mas Hafiz. Sudah jelas, Bu. Sudah ada pertanyaan? Sudah jelas. Untuk kampuh yang kita lakukan nanti sudah jelas? Untuk jahitan bagian sisi, kampuhnya menggunakan kampuh obras apa? Sudah jelas? Sudah. Sudah. Kampuhnya menggunakan kampuh apa? Kampuh buka, Bu. Siapa yang bisa menjawab? Kampuh yang akan kita gunakan adalah kampuh obras apa? Kampuh obras buka atau kampuh obras tutup? Obras buka. Mbak Ana, kampuh obras yang kita gunakan kampuh obras apa, Mbak Ana? Tutup. Kampuh obras tutup, ya. Untuk proses pemasangan kancing atau lubang kancingnya, ataukah sudah jelas? Belum. Ya. Apa, Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, apa? Bu, ini jarak antara lubang kancing 1 dan 2 berapa sentimeter ya, Bu? Oh iya, jarak lubang kancing 1 dengan lubang kancing yang lainnya bisa disesuaikan dengan panjangnya kemeja ya, tetapi bisa dikira-kira kurang lebih 8 sampai 10 cm ya. Disesuaikan dengan panjang kemejanya. Dibagi dulu nanti mau ada berapa kancing? 6 kancing kah atau 5 kancing? Nanti disesuaikan ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Mbak Dea sudah jelas? Jelas, Bu. Iya, ada lagi pertanyaan? Belum. Mbak Dila sudah jelas?
Mbak Diva, sudah jelas? Saya mau tanya, Bu. Gimana Mbak Diva? Kalau kakinya itu terletak di bagian kanan atau bagian kiri tengah muka, Bu? Oh iya. Mbak, ya coba sambil dimut Mbak, suaranya banyak yang masuk, sambil dimut ya. Oh ya, untuk posisi kancing ya nanti berada di sebelah kanan ya. Karena untuk kemeja pria adalah kiri menutup bagian kanan sehingga kancingnya ada di sebelah kanan. Tetapi untuk busana wanita kancingnya berada di sebelah kiri karena kanan menutup kiri. Sudah jelas Mbak Diva? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah jelas ya, Bu Fitri akan menambahkan LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Ini juga sudah Bu Fitri share di office team-nya, kalian bisa lihat ya. Tugas untuk hari ini yaitu kalian akan melakukan praktek memasang kerah pada badan sampai dengan pada proses finishing dan packaging ya. Tugas yang akan kalian lakukan ini ya, sudah ada langkah-langkahnya di office team, sudah Bu Fitri share juga di office team. Kemudian Bu Fitri akan melakukan proses penilaian sikap atas sikap yang kalian lakukan selama praktek ya, terkait dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Kemudian nanti ada nilai keterampilan ya berdasarkan dari hasil yang kalian lakukan ya. Dimulai dari proses persiapan sampai dengan proses hasil atau berkemasnya ya. Untuk pengerjaan LKPD, Bu Fitri beri waktu sekitar 3 jam sampai 3,5 jam untuk kalian menyelesaikan proses memasang kerah pada badan sampai pada proses packaging atau packing. Silakan kalian lakukan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di web meeting ini atau nanti kalian bisa bertanya lewat WA group ya. Untuk pengerjaan LKPD apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Kalau sudah jelas silahkan celemeknya dipakai ya. Kalian melakukan proses memasang kerah yang kemarin sudah kalian kerjakan. Kerahnya mana yang kemarin sudah dibuat untuk dipasang hari ini? Mas Hafiz, mana kerahnya? Ya, Mas Jerry, ya, Mbak Dila, oke, ya, kerahnya Mas sudah disiapkan semuanya. Silakan kalian berada di mesin jahit untuk melanjutkan memasang kerah pada badan sampai pada melakukan proses packing atau packaging. Bu Fitri beri waktu 3 sampai 3,5 jam. Silakan. Ya, celemeknya dipakai. Jangan lupa bantalan jarumnya dipakai.
Ya, kalau sudah siap, silakan kalian menjahit. Yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Jangan lupa dikasih tanda dulu bagian kerung lehernya dengan bagian tengah belakang, ya, badan belakang, supaya nanti posisinya tidak meleset. Jangan lupa. Dicekris kecil ya, pojok segitiga itu, kemudian atau kalian beri tanda menggunakan kapur jahit. Jahit bantu dulu bagian tengah yang tadi sudah kalian beri tanda, ya. Kemudian ujung kanan dan mulai jahitnya dari ujung kiri. Nanti sambil kalian foto atau kalian video proses menjahit kalian sampai melakukan packing, nanti kalian kirim di office teamnya ya, yang sudah selesai siapa, nanti akan Bu Fitri cek ya siapa saja yang sudah masuk ya. Untuk yang belum sempat mengumpulkan hari ini, nanti akan Bu Fitri beri waktu terakhir adalah jam 12 malam. Tapi silahkan waktunya digunakan semaksimal mungkin 3 sampai 3,5 jam yang Bu Fitri berikan saat ini. Ya, jangan lupa di video atau di foto.
Kameranya jangan dimatikan, Mbak, biar bisa konsultasi. Mbak, Mas, kameranya jangan dimatikan. Ya, kameranya jangan. Ada yang sudah selesai? Sambil Bu Fitri cek ya. Di office timnya sambil Bu Fitri cek ya. Ya. Nah, ini ada yang sudah mengirim ya, sudah Bu Fitri masukkan. Ini ada yang sudah mengirim video ya. Mbak Firda sudah mengirim video proses menjahitnya Mbak Firda ya. Coba Bu Fitri lihat sebentar ya videonya Mbak Firda sambil kalian melanjutkan menjahitnya. Ya, ini Mbak Firda sudah mengirimkan untuk videonya. Kemudian ini ada juga tadi yang sudah mengirim, Bu Fitri cek. Ini punya Mbak Dila. Mbak Dila kemejanya sudah jadi ya, sudah dikirim. Kemudian ini ada Mbak Diva ya, kemejanya juga sudah jadi. Kemudian ini punya Mas Jerry sudah jadi ya. Punya Mbak Ana juga sudah jadi. Kemudian ini punya Mbak Vera juga sudah jadi ya. Ada proses pengepresannya juga dikirimkan. Punya Mbak Dea juga sudah ya. Proses pelipatan dan pengepresannya juga sudah dikirimkan. Ya, ini sudah ada beberapa yang kirim ke office timnya. Untuk yang belum selesai, coba Bu Fitri cek ya. Apakah kalian sudah selesai? Mas Hafiz, kemejanya sudah jadi? Masih Sudah, mood. Bu. Coba lihat mana kemejanya. Punya Mas Hafiz mana kemejanya? Ya, baik ya. Kemudian punyanya Mbak Wina. Sudah jadi kemejanya mana? Coba lihat. Oh ya, sudah. Punya Mbak Widya? Sudah, Bu. Mana coba lihat. Ya, bagus. Ya, untuk yang belum selesai, silakan nanti kalian kirim ya foto atau videonya di office timnya ya. Fitri akan tunggu kiriman dari kalian ya. Tapi tadi Bu Fitri melihat dari foto atau video yang sudah kalian tampilkan masih ada yang belum rapi. Misalnya punyanya Mbak Ana ya, kerahnya punya Mbak Ana menjahitnya masih kurang tajam atau masih kurang runcing ya. Kemarin bantuan benangnya kurang kurang pas pada titik ujung bagian sudut kerahnya. Kemudian untuk Mas Jerry, bagian pemasangan lengannya, bagian kerong lengannya sini ada sedikit yang
melipat ya, kurang teliti pada saat menjahitnya. Untuk punya Mbak Dila itu sudah bagus, hanya kelimannya yang kurang sedikit ya, jadi agak melenceng sedikit, tapi semuanya sudah bagus. Punya Mbak Diva juga sudah bagus, punya Mbak Vera juga sudah bagus ya, yang sudah dikirim tadi. Nanti segera yang belum dikirim, silakan nanti kalian kirim ya, Bu Fitri tunggu ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini ya, silakan ya, seperti biasanya kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran ya. Kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran berdasarkan hasil kegiatan yang kita lakukan hari ini. Bisa kalian lihat di Office Team yang sudah Bu Fitri share ya. Kisi-kisinya juga sudah ada di situ. Kalian kemarin sudah mempelajarinya ya. Kemudian untuk jumlah soalnya seperti biasa, jumlah soalnya 10 soal pilihan ganda ya, dengan skor masing-masing nomor adalah 10. Sehingga apabila nilainya mengerjakannya betul semua, berarti nilainya 100. Dan KKM kita masih tetap yaitu 78. Silakan kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran ya. Bu Fitri kasih waktu 20 menit. Silakan kalian kerjakan dari sekarang. Buka di Office Team-nya. Kalian kerjakan, Bu Fitri kasih waktu 20 menit. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Mas Jerry sudah selesai? Sudah dilihat dapat nilai berapa? Sudah, Bu. Sudah? Berapa? Dapat nilai berapa? Sambil Bu Fitri cek dulu ya di Office Team ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah ini nilainya sudah di atas KKM semua ya. Walaupun masih ada yang nilainya 80, tapi tidak apa-apa, sudah tuntas. Ada yang nilainya 100 juga ya. Mbak Dila 100, Mbak Diva 100, Mas Jerry 80, Mas Hafiz 90 ya. Untuk yang lainnya KKM alhamdulillah. Aplaus untuk kalian semua. Ya. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah dapat berjalan dengan lancar ya. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Septiana. Mbak Widya? Ya, silakan Mbak Widya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini itu tentang melakukan proses penjahitan badan dan proses pengemasan, Bu. Sampai proses pengemasan. Oh iya, bagus sekali ya. Hari ini kita dapat melakukan proses kegiatan dimulai dari memasang kerah pada badan sampai melakukan kegiatan finishing dan packaging atau packing ya. Semuanya sudah kalian lakukan ya. Jangan lupa nanti yang belum selesai, kemejanya diberi nama dan kelas ya.
di tren di bagian atas seperti biasa, kemudian nanti dikirim fotonya ya supaya nanti Bu Biti. Untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan melanjutkan materi tentang menghitung harga jual ya. Karena pertemuan pertama kemarin kita sudah menganalisis kemeja, kemudian pertemuan kedua kemarin kita sudah melakukan proses penjahitan ya, dimulai dari melakukan pengepresan lapisan sampai dengan menyambung bahu. Hari ini kita sudah melakukan proses pemasangan kerah sampai dengan pengemasan, sehingga nantinya kalian sudah dapat mengira-ira berapakah harga jual untuk kemeja yang kalian buat berdasarkan kebutuhan yang masing-masing dari kalian sudah tulis. Berapa benar, kemudian kainnya butuh berapa panjangnya, kemudian kancingnya berapa, obrasnya berapa, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Jelas. Ya, Bu. Sudah, ya. Kalau sudah jelas semuanya ya, silakan Mas Hafiz untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Padu siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dan kalian harus selalu bersyukur. SMK? Bisa. SMK Negeri 3 Magelang? Luar biasa. Luar biasa. Kita ulangi. SMK? Bisa. Bisa. SMK Negeri 3 Magelang? Luar biasa. Luar biasa. Ya, aplaus untuk kalian semua. Ya, terima kasih semuanya. Kalian sudah bisa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ya, Bu. Selamat jumpa. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Matanya sama.